Bab 486. Aku lebih suka dia membenciku. Tidak. Itu tidak mungkin. Ucap Yates dan Fanny menggeleng bersama keluarganya. Tak ada seorang pun dari mereka yang akan mempercayai Sean sebagai bos grup Acton. Mereka tidak akan percaya bahkan jika ada yang mengarahkan senjata ke arah mereka. Aku mengerti. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Nyonya Perkins sependapat dan menganggukkan kepalanya. Yates sudah berhasil meyakinkannya. Dengar, Nenek. Masalah Sean sudah berakhir, jadi jangan berharap padanya. Dia adalah seorang pecundang, dan dia akan tetap sebagai pecundang selamanya. Yates tersenyum jahat dan melemparkan surat kontrak yang robek itu ke lantai, menginjaknya 2 kali. Nora mengerutkan kening saat menerima sikap Yates yang tidak sopan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Nora sudah bukan lagi tunangan Sean. Alasan apa yang dimilikinya untuk membelanya? Nyonya Perkins melambaikan tangannya, dan wajahnya bersinar dengan antisipasi. Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya. Kita sudah menyiapkan semuanya, dan kita hanya tinggal menunggu segalanya untuk terrealisasi. Kita membutuhkan perjanjian kerjasama dengan grup Acton, dan keluarga kita akan berhasil. Semua orang di keluarga menganggukkan kepala tanda setuju. Nyonya Perkins kemudian menatap semua orang dan mengubah ekspresinya agar terlihat lebih tegas. Baiklah. Kita perlu membahas persyaratan surat kontrak. Kita harus memaksimalkan keuntungan kita sekaligus memuaskan grup Acton dalam kerjasama ini. Jika tidak, kerjasama kita dengan mereka tidak akan bertahan lama. Kalian bisa duluan. Perasaanku tidak enak, jadi aku akan pulang terlebih dulu. Kata Nora sambil beranjak berdiri. Hei, apa kamu merindukan si Cacat setelah dia pergi? Mata Fanny berkilat nakal, dan dia tidak akan pernah bisa melewatkan kesempatan untuk mengejek Nora. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu bicara dengan baik? Katakan sesuatu yang buruk tentang putriku, dan kamu akan menyesal. May menggebrak meja dan memelototi Fanny. Suara May begitu keras hingga membuat Fanny tersentak. Nenek, lihat. Kenapa Tante May galak sekali? Fanny menatap Nyonya Perkins yang berusaha keras untuk terlihat patut dikasihani. Cukup! Berhenti bicara, Fanny. Kamu bisa pulang dan beristirahat, Nora, tapi kamu harus hadir saat penandatanganan kontrak. Pernyataan Nyonya Perkins lebih terdengar seperti perintah. Nora mengangguk. Baiklah. Nora kemudian melangkah keluar. Hei, Nyonya Perkins. Aku mengkhawatirkan Nora, jadi aku akan mengikutinya pulang. Ingram berdiri dan bersiap pergi. Nyonya Perkins mengerutkan keningnya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Ingram. Pergilah. Kamu harus lebih perhatian padanya, oke? Aku menyadari bahwa dia jauh lebih bodoh dariku. Ingram dan May tidak berkata apa-apa lagi dan berlari keluar setelah berpamitan kepada semua orang. Pasangan itu membuntuti Nora. Begitu masuk ke dalam mobil BMW, Nora tidak berkata apa-apa dan terus menatap ke depan. Pikirannya seperti kosong. Kapan kita akan mengembalikan mobil ini? Nora bertanya. Mengembalikan mobil? Kepada siapa kita akan mengembalikannya? May bingung saat mendengar perkataan itu dan tanpa sadar mengulurkan tangan dan menekan tuts tengah. Pada Sean. Kita sudah mengusirnya, tapi mobil ini miliknya. Kata Nora tanpa basa-basi. Kita tidak akan mengembalikannya padanya. Dia tinggal di rumah kita selama 2 tahun. Dia akan mati kelaparan jika bukan karena perawatanmu.
Kita pantas mendapatkan semua miliknya. Ejek May. Dia menolak mengembalikan mobil BMW itu kembali pada Sean. Dia tidak akan kembali berkendara dengan angkutan umum setelah merasakan nikmatnya bantal empuk mobil mewah. Sikap ibu agak tidak masuk akal, ucap Nora sambil mengerutkan kening dan menatap May. Jangan bicara omong kosong denganku. Apa yang seharusnya menjadi milik kita adalah milik kita. Aku tidak akan pernah mengembalikan apapun pada Sean, bahkan tidak pula mobil Bentley itu. Kamu harus meminta Sean untuk datang karena itu atas namamu. Mata May berkedut saat memikirkan mobil Bentley milik Sean. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Nora menggeleng dan suaranya terdengar hampa. Baiklah. Dengan karakter Sean, menurutmu dia masih menginginkan mobil itu jika kita mengembalikannya padanya? Ingram memegang setir dengan satu tangan dan menatap Nora melalui kaca spion. Nora terkejut. Memang benar, Sean tidak akan menerimanya. Sean bukan orang yang peduli dengan hal-hal semacam ini, dan Nora akan terlihat tak tulus jika dia mengembalikan mobil itu secara paksa padanya. Aku tidak mengerti, Nora. Kenapa kamu bicara begitu keras pada Sean? Kamu bisa saja bernegosiasi dengannya secara terhormat untuk membiarkannya meninggalkan keluarga Perkins, kata Ingram sambil cemberut. Apa menurutmu dia akan pergi jika Nora bersikap sopan padanya? May menyela sebelum Nora sempat bicara. Ingram menginjak rem tiba-tiba dan berteriak. Bisakah kamu diam sebentar? Aku sedang mencoba untuk bicara dengan Nora. May merengut dan menoleh ke arah jendela. Apakah menurut ayah ada artinya jika aku melakukan itu? Bersikap baik tidak akan memberikan hasil akhir yang kita harapkan. Yang ada hanya akan meninggalkan kenangan yang menyakitkan. Nora menggeleng, dan matanya terlihat sejernih cahaya. Ini tidak terlalu serius. Ingram mengusap hidungnya. Ini serius ya? Tuan Ethan telah melakukan banyak hal untuk keluarga Perkins, semuanya demi aku. Tak diragukan lagi bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama akan membuat Tuan Ethan menjadi pahlawan di keluarga kita, dan nenek akan melakukan apa saja untuk membuatku menikah dengannya, meski aku enggan. Bibir Nora melengkung menjadi cemberut tak berdaya. Dia merasa sangat lemah dan tidak bertenaga. May dan Ingram tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Pasangan ini merenungkan apa yang telah terjadi hari itu. Terlihat jelas bahwa Nora adalah sosok yang bijaksana. Dia hanya tidak pernah menunjukkannya. Lupakan saja. Kita akan mengambil satu demi satu langkah secara perlahan. Kita tak perlu mengkhawatirkan masalah sebelum masalah itu benar-benar datang. Ingram mendesah pelan dan menginjak pedal gas untuk segera pulang. Semua orang di keluarga Perkins tetap tinggal di rumah Nyonya Perkins untuk membahas persyaratan kontrak bersama. Nyonya Perkins memindai kontrak yang disusun di depannya, wajahnya terlihat sangat puas. Bagus sekali. Kerja bagus, semuanya. Kontrak ini sempurna. Nyonya Perkins mendesah puas sambil memegang kertas di depannya. Kontrak itu menentukan nasib keluarga Perkins, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menunggu Tuan Ethan memperkenalkan kita pada grup Acton. Nyonya Perkins sedang tak ingin banyak bicara dan langsung bicara pada intinya. Bab 487, Harapan. Bukan hanya Nyonya Perkins yang menantikan penandatanganan kontrak tersebut, tapi semua orang di keluarga menantikannya. Mereka telah melakukan banyak hal demi bisa mengamankan kerjasama mereka dengan grup Acton. Dengan kepergian Sean, keluarga Perkins telah memenuhi semua persyaratan. Itu berarti bahwa mereka akan bisa menandatangani kontrak kapan saja. Selama keluarga Perkins menjalankan bisnis dengan grup Acton,
Ditambah pula dengan hubungan mereka dengan Ace dan Hawk, grup Acton pasti akan sangat menghargai mereka. Ketika hari itu tiba, keluarga Perkins akan kembali ke kejayaan mereka seperti sebelumnya. Semua orang di keluarga Perkins semakin bersemangat saat memikirkannya. Nenek, aku akan bicara dengan Tuan Eason di telepon. Dengan bersemangat Yates mengeluarkan ponselnya. Dia selalu berhubungan dengan Hawk, dan kedua pria itu memang sudah saling berhubungan melalui telepon. Yates sangat bersemangat sekarang. Selain karena perjanjian kerjasama akan ditandatangani, Sean akhirnya meninggalkan keluarga Perkins. Itu adalah kemenangan ganda bagi Yates. Hawk bahkan mengatakan akan memberikan Yates mobil mewah jika Yates membantu mengusir Sean dari keluarga Perkins. Hawk menambahkan bahwa dia juga akan memberi Yates sebuah rumah jika Yates membantunya mendapatkan Nora. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu akan memberikan banyak keuntungan pada Yates, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Silakan saja. Apa kamu tahu apa yang harus dikatakan? Nyonya Perkins menganggukkan kepalanya dan menatap Yates. Ya, jangan khawatir. Yates kemudian terkekeh sebelum menelpon Hawk. Halo? Hai, Tuan Eason. Ini aku, Yates. Yates tertawa setelah dia bicara. Hawk tahu sesuatu yang spektakuler pasti terjadi hingga Yates tertawa seperti itu. Silakan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Hawk berdiri, lalu berjalan ke ambang jendela. Kami sudah mengusir Sean dari keluarga Perkins sekarang, dan dia sudah tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Ucap Yates memutuskan untuk langsung ke intinya. Benarkah? Tanya Hawk tak percaya. Dia benar-benar terkejut. Meski Hawk sudah menduga bahwa itu akan terjadi, dia tetap merasa tak percaya walaupun mendengar berita itu dengan telinganya sendiri. Hawk sudah berusaha melakukan segala cara untuk memisahkan Nora dari Sean ketika wanita itu mulai menarik perhatian Hawk. Karena itulah Hawk melakukan segala cara untuk mengusir Sean dari keluarga Perkins. Tapi Hawk tidak pernah berhasil karena desakan Nora. Maka dengan berita itu, Hawk merasa sangat bahagia. Dia tidak percaya Sean akhirnya pergi. Apa kamu pikir aku akan bercanda tentang ini? Yates mengharapkan reaksi Hawk. Wajar jika Hawk tidak percaya. Haha. Bagaimana dengan Nora? Bukankah dia selalu menentang masalah ini? Hawk memutuskan untuk bertanya tentang wanita yang disukainya. Biar ku beritahu, Tuan Eason. Kali ini, Nora yang mengusir Sean. Jadi kamu bisa tenang bahwa keluarga kita tidak akan pernah bertemu dengan pecundang itu lagi. Nada bicara Yates terdengar ceria, mencerminkan keadaan hatinya. Luar biasa. Ini brilian. Hawk tidak tahu kenapa Nora melakukannya, tapi dia tidak peduli dengan prosesnya. Dia kini sudah mendapatkan hasil yang diinginkannya, dan itu yang terpenting. Jadi nenekku ingin menanyakan tentang kerjasama dengan grup Acton. Kami sudah mengusir Sean sekarang, jadi... Yates dengan lembut mengingatkan. Oh, jangan khawatirkan itu. Aku sudah menyuruh Pak Remington untuk memasukkan kontrak itu dalam agenda begitu Sean meninggalkan keluarga Perkins. Bagaimanapun, aku akan menelpon Pak Remington sekarang juga dan menghubungimu kembali nanti. Hawk menepuk dadanya, dan nadanya mantap penuh keyakinan. Baiklah. Akan kuizinkan kamu yang mengurusnya. Ngomong-ngomong, kesepakatan kita dari sebelumnya. Yates tersenyum dan kembali mengingatkan Hawk. Ah, ya. Aku ingat itu, dan aku akan mengirimkan kunci mobil setelah semuanya selesai. Hawk langsung mengerti apa yang diisyaratkan oleh Yates, dan dia melambaikan tangannya dengan bangga.
Kamu yang terbaik, Tuan Eason. Yates tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain sambungan telepon, Hawk sedang menyeringai lebar. Mobil sama sekali tidak berarti apa-apa, mengingat Yates menyingkirkan rintangan terbesar Hawk. Bagi Hawk, hanya masalah waktu sebelum dia bisa bersama dengan Nora setelah kepergian Sean. Begitu Hawk menikah dengan Nora, dia akan punya dalih dan hak untuk campur tangan dalam urusan keluarga Perkins. Saat hari itu tiba, Hawk akhirnya akan mengaktualisasikan rencana ayahnya, dan tidak akan sulit bagi Hawk untuk memangsa keluarga Perkins. Dibandingkan dengan industri keluarga Perkins yang luas, maka mobil takkan ada artinya sama sekali. Nenek, Tuan Eason bilang dia akan segera menghubungi Pak Remington, dan dia akan segera memberi kita jawaban. Yates meletakkan ponselnya dan menatap Nyonya Perkins, diam-diam mengharapkan pujian. Bab 488, perusahaan yang sukses di awal berdirinya. Bagus sekali. Sekarang kita hanya harus menunggu. Nyonya Perkins tampak gugup dan gelisah. Kerjasama itu menentukan takdir keluarga Perkins. Lagi pula grup Acton adalah perusahaan yang buas. Mereka membawa gelombang demi gelombang di distrik bisnis kota Riverfall tak lama setelah mereka berdiri. Hingga akhirnya mencapai titik di mana banyak perusahaan tahu bahwa tidak akan sulit bagi grup Acton untuk menjadi penguasa di bidangnya. Itu hanya masalah waktu saja. Dalam konteks itu, sebuah perusahaan di kota Riverfall memiliki dua jalur. Menjadi agresif dan menginjak grup Acton, atau terhubung dengan perusahaan itu dan tunduk kepada mereka. Namun Nyonya Perkins tahu bahwa keluarganya tidak selevel untuk bersaing dengan grup Acton. Keluarga Perkins bahkan tidak bermimpi akan bisa melawan grup Acton di puncaknya dulu. Sejak berdirinya grup Acton, mereka telah mencapai dua prestasi besar. 1. Perusahaan mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk membanjiri kerumunan dan menjatuhkan tanah super di distrik Dragon Breath tanpa bantuan siapa-siapa. 2. Grup Acton membidik dan mencapai hubungan kerjasama dengan banyak perusahaan di berbagai bidang di kota Riverfall. Ada begitu banyak perusahaan yang terkait dengan grup Acton. Tak perlu dikatakan lagi, grup Acton adalah perusahaan yang berjaya bahkan di awal berdirinya. Tak ada yang tahu apa yang akan dilakukan grup Acton selanjutnya. Tapi keluarga Perkins tahu bahwa mereka akan menjadi perusahaan yang revolusioner. Tentu tak ada yang ingin terjebak dalam pasang surut, tak terkecuali keluarga Perkins. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan Nyonya Perkins adalah berteman dengan grup Acton. Jika tidak, masa depan keluarganya akan menjadi semakin tidak pasti. Semua orang di keluarga tersenyum setelah Yates menerima teleponnya. Kenapa nenek menunjukkan ekspresi itu? Fanny duduk di samping Nyonya Perkins, dan Fanny tampak prihatin. Aku tidak tahu apakah ada di antara kalian yang merasakan sesuatu yang aneh saat Pak Remington bicara padaku. Ucapannya tidak tegas. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membantu kita bila kita mengusir Sean. Jadi semakin situasi ini menjadi berkepanjangan, aku semakin cemas. Jelas Nyonya Perkins. Dia khawatir semuanya akan menjadi bumerang bagi mereka. Nenek terlalu banyak berpikir. Kita tidak akan pernah mengalami masalah bila Tuan Eason terlibat. Selain itu, bukankah Tuan Eason menelpon Pak Remington di depan kita semua? Suara Pak Remington terdengar serius, dan bahkan tidak ada sedikit pun ketidakpastian. Ucap Fanny dengan tersenyum dan acuh tak acuh. Semua orang di keluarga Perkins pun mengangguk setuju. Toh mereka semua hadir saat Hawk menelpon Ace hari itu. Nyonya Yates mengangguk dan ekspresinya sedikit melembut. Oke. Mari kita beralih dari topik ini dan menunggu pesan dari Tuan Eason. Di sisi lain, Hawk kembali ke rumahnya setelah menutup sambungan telepon. Ada 7 hingga 8 pria dan wanita berpakaian rapi yang saling mendentingkan gelas. Semuanya adalah teman Hawk
dan mereka juga berada di dalam keluarga kaya generasi kedua di kota Riverfall. Berhenti minum! Sisakan ruang untuk perutmu. Aku akan mengatur acara jalan-jalan lagi malam ini, agar kalian semua bisa bertemu beberapa wanita cantik yang eksotis. Kata Hawk sambil tersenyum. Matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang dirasakannya. Wow! Apa ada hal baik yang terjadi? Kamu memang yang terbaik, Hawk! Semua yang ada di ruangan itu terpana dengan kemurahan hati Hawk yang tiba-tiba, tapi mereka semua menunjukkan senyuman padanya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang kekurangan uang, tapi semua orang akan merasa bahagia ketika diberi traktiran tanpa memandang kekayaan. Hawk berbalik dan keluar, memanggil Ice sambil berjalan. Telepon terus berdering untuk waktu yang lama, dan Ace akhirnya mengangkatnya. Ya, Tuan Eason? Di saluran lain, napas Ice terdengar sesak. Seolah terdengar seperti dia sedang berolahraga atau semacamnya. Hei, apa kamu sedang melakukan sesuatu? Hawk terkekeh, dan nadanya main-main. Haha! Memang benar ucapan Anda. Ace tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan, jadi dia mentertawakannya. Bukannya seharusnya kamu bekerja sekarang? Apakah grup Acton menyewa sekretaris wanita untukmu? Canda Hawk. Tentu saja. Ace mengakui tanpa berpikir dua kali. Haha. Kalau begitu, aku akan mengatakan sesuatu dengan singkat agar tidak mengganggu pekerjaanmu. Hawk tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya sedang baik, jadi dia memperlakukan Ice dengan baik hari itu. Silakan, Tuan Eason. Ace menganggukkan kepalanya. Sean sudah keluar dari keluarga Perkins dan tak ada ikatan lagi di antara mereka. Sekarang, soal kerjasama. Hawk tersenyum seraya mengingatkan Ace, bab 489, bos di balik layar. Dia sudah keluar? Secepat itu? Ace tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ace ingin menangis karena dia tahu Sean akan menghabisi Ace begitu Sean tahu keterlibatannya. Ace ingin tertawa karena tidak percaya betapa bodohnya keluarga Perkins yang terkenal itu. Tentu saja. Kamu pikir aku siapa? Aku adalah Hawk Eason. Aku bisa menyelesaikan sesuatu hanya dengan satu jentikan jari. Tentu saja bukan Hawk namanya bila tidak menyombongkan diri. Ace merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia mencibir. Tidak. Silakan bermain-main selagi bisa, Hawk. Karena kamu tak lagi bisa hidup seperti orang bodoh begitu mengetahui identitas Sean yang sebenarnya. Kamu telah membuatku menderita begitu parah, kamu hanya menjadikanku orang bodoh bila aku tidak membiarkanmu menerima pembalasanmu. Pikir Ace. Namun, Ace tidak akan pernah mengatakan hal itu di depan wajah Hawk. Ace terdiam sejenak untuk menenangkan dirinya. Anda luar biasa, Tuan Eason. Pak Garner tidak ada di sini hari ini, jadi Anda bisa membawa keluarga Perkins ke sini besok. Aku akan membawa kalian semua untuk bertemu Pak Garner. Jadi jangan khawatir. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan kupastikan tidak akan ada yang salah. Hawk tertawa mendengarnya. Haha. Baiklah, kalau begitu. Setelah semua ini selesai, aku akan memberikan semua yang telah kujanjikan padamu. Baiklah. Aku percaya pada Anda, Tuan Eason. Ace mengangguk dan berpura-pura menjadi orang bodoh yang dibutakan oleh keserakahan. Ace merasa lelah dengan semua senam mental yang harus dilakukannya untuk mencegah Hawk meragukannya. Oh, omong-omong, Pak Remington. Keluarga Perkins bukan satu-satunya yang ingin menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Acton.
Keluargaku juga tertarik untuk memiliki kerjasama juga. Itu bagian yang paling penting. Siapa yang tidak menginginkan kontrak kerjasama dari grup Acton? Tentu, keluarga Eason adalah kaum elit, tapi mereka bodoh jika melewatkan sepanci emas. Oh, tenang saja, Tuan Eason. Bahkan jika kerjasama dengan keluarga Perkins tidak terjadi, aku akan memastikan keluargamu mendapatkan jatah juga. Apa Anda masih meragukan kemampuanku? Ace melambaikan tangannya, memastikan dirinya terdengar tak puas. Haha, kamu benar, Pak Remington. Aku bisa bersantai kalau begitu. Lagi pula, aku mengadakan pertemuan di sebuah klub bergengsi malam ini. Aku mendengar bahwa akan ada banyak wanita eksotis di sana. Apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku? Kita harus merayakan kesuksesan kita. Hawk berpikir wajar jika dia mengajak Ace. Malam ini, aku harus mengambil memeriksa jadwalku dulu karena jadwalku agak padat. Aku sudah menghabiskan waktuku untuk berhubungan dengan senior perusahaan karena perjanjian kerjasama adalah yang paling penting, jadi tak boleh ada yang salah. Ace tidak menolak atau setuju. Jawabannya cukup lugas. Oh, benar. Aku hampir lupa bahwa kamu memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan. Tak apa. Kita akan bertemu besok ketika semuanya sudah beres. Kita akan mengadakan pesta perayaan. Kamu boleh memilih tempatnya? Hawk melambaikan tangannya dan pilihan kata-katanya menunjukkan betapa bangganya dia. Ace mengangguk. Tentu. Kedua orang itu melanjutkan obrolan selama sesaat sebelum menutup telepon. Setelah itu, Hawk merenungkan apa yang dilakukannya untuk mencapai perjanjian kerjasama. Hawk telah menghabiskan miliaran rupiah untuk itu. Keuntungan yang dijanjikan Hawk pada Yates dan Ace saja sangat banyak. Namun, Hawk juga tahu bahwa jumlah itu tidak seberapa dibandingkan dengan seberapa banyak yang bisa dikurasnya dari keluarga Perkins. Ini luar biasa. Aku bisa memiliki istri yang cantik. Aku juga akan bisa merebut aset keluarganya. Aku bisa mencapai dua tujuan hanya dengan melakukan satu tindakan saja. Ucap Hawk berkomentar gembira pada dirinya sendiri. Semakin memikirkannya, dia merasa semakin bahagia. Di sisi lain, Ace meletakkan ponselnya dengan seringai di wajahnya. Ace mendengus dan mengulurkan tangan untuk menarik tas kerja berpengaman di depannya. Aku akan melakukan apa saja untuk melihat Hawk menghadapi Sean besok. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk bermain dengan Hawk. Ace kemudian berjalan ke ruang tamu dengan membawa tas tersebut. Ibu, Ayah, sebaiknya kalian cepat berkemas. Penerbangan kita malam ini dan kita tidak bisa melewatkannya. Kita harus berangkat hari ini. Ibu Ace menghampirinya dengan kening berkerut khawatir. Apa yang terjadi? Kenapa kita terburu-buru pergi? Wanita itu tidak ingin meninggalkan tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Namun, Ace pulang untuk memberitahu mereka bahwa mereka semua harus pergi hari itu. Keadaan akan sangat kacau bila mereka tidak segera melakukannya, dan orang tua Ace tidak berani membantah Ace. Bu, aku akan menceritakan semuanya saat kita sampai di sana. Pokoknya, Ayah. Apakah Ayah tahu klien yang bersedia membantu menjual semua aset perusahaan kita? Ace menatap ayahnya dengan mata terbelalak. Aku sudah selesai. Tolong beritahu kami sekarang juga mengapa kita harus pergi. Ayah Ace terlihat merengut. Dia adalah pemilik perusahaan, jadi dia memiliki kepribadian yang tenang. Jadi begini, Ayah. Aku sudah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kubuat tersinggung, dan dia adalah seseorang yang sangat menakutkan. Bila Ayah ingin berteriak dan mengomel padaku, silakan, tapi lakukan setelah kita berada di pesawat.
Ace menjelaskan pada ayahnya. Kita bisa hidup dengan baik di luar negeri, jadi tidak perlu tinggal di sini lagi. Orang macam apa yang bisa membuatmu meringkuk separah ini? Perusahaan keluarga kita sudah cukup baik di kota Riverfall, meskipun tidak pernah menjadi besar. Apakah kamu mempermasalahkan hal kecil hanya karena kamu memprovokasi seseorang? Ketidakpuasan ayah Ace terus bertambah. Orang tua Ace tahu mereka bisa bertahan setelah pindah bersama Ace, tapi mereka masih enggan meninggalkan kampung halaman mereka. Orang yang kuprovokasi sangat kuat sehingga bahkan Presiden Grup Acton bertindak rendah hati di dekatnya. Kuharap ayah memahami itu. Ayah Ace membelalakan matanya karena terkejut dan tidak mengatakan apapun untuk sesaat. Ayah Ace adalah anggota komunitas bisnis kota Riverfall, jadi pria yang lebih tua itu tahu gelar Grup Acton yang sudah sukses sejak awal berdiri. Menurutku pria itu mungkin bos yang berada di balik layar Grup Acton. Ace ingin bicara lebih banyak, tapi ayahnya menyela. Baiklah. Sudah cukup bicaranya sekarang. Kita harus pergi. Ayah Ace melambaikan tangannya untuk menghentikan Ace. Dia bersiap untuk pergi dengan barang bawaannya yang sudah dikemas. Jantung pria yang lebih tua itu berdebar kencang. Dia mungkin tak tahu siapa bos Grup Acton di balik layar. Tapi siapapun orangnya, dia pastilah sosok yang memiliki kekuatan besar. Ayah Ace tahu bahwa dia tidak boleh menganggapnya terlalu remeh, meski itu hanya sebatas tebakan Ace semata. Karena itu, mereka harus pergi. Di sisi lain, keluarga Perkins baru saja menerima telepon dari Hawk. Semuanya sudah siap sekarang. Mereka semua hanya harus menunggu keesokan harinya. Keluarga Perkins akan berangkat ke Grup Acton dan menandatangani kontrak kerjasama yang akan mengubah hidup mereka. Bab 490 berada dalam jangkauan. Keluarga Perkins pasti akan berhasil memenangkan kerjasama tersebut. Mereka telah mempersiapkan momen itu begitu lama. Mustahil mereka akan kalah. Yates tersenyum cerah. Kenapa keluarga kita tidak makan malam bersama malam ini, Nek? Benar. Aku harus memanggil Nore ke sini karena dia pahlawan hari ini. Ucap Fanny mengambil alih pembicaraan dengan nada mengejek. Tak perlu bicara lagi. Kurasa makan malam kita akan luar biasa sekarang karena Sean sudah tidak ada di sini untuk merusak suasana. Kita sudah berhasil menyingkirkan pecundang itu. Keluarga Perkins lainnya mengangguk setuju. Entah akan makan malam bersama atau tidak, sebenarnya itu bukan masalah. Mereka lebih mementingkan bagaimana Sean sudah tak ada lagi di antara mereka, dan itu penting untuk dirayakan. Bagaimanapun, pikiran itu telah membebani mereka selama 2 tahun sekarang. Mari kita tunda besok saja untuk jamuan makan keluarga. Kita akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Grup Acton besok, jadi aku akan mengundang semua orang untuk makan malam. Masih terlalu dini untuk perayaan. Nyonya Perkins tidak terbujuk oleh antusiasme keluarganya. Ucapan Nyonya Perkins ada benarnya juga. Pesta perayaan adalah untuk memperingati keberhasilan sesuatu setelah pekerjaan selesai. Baiklah. Pokoknya begitu saatnya tiba, keluarga Nora harus diundang. Fanny tersenyum licik dan mengingatkan Nyonya Perkins lagi. Kekesalan Fanny terhadap Nora bukan hanya karena Sean. Fanny akan terus mencari cara untuk menyiksa Nora meski setelah kepergian Sean. Saat tumbuh dewasa, Nora lebih baik dari Fanny dalam segi penampilan dan akademis. Dan kemampuan kerja Nora pun jauh lebih baik daripada Fanny. Fanny tak pernah berpikir untuk meningkatkan kemampuannya untuk menyamai Nora, dia hanya ingin menyiksa Nora demi merasakan kepuasan. Nyonya Perkins melirik Fanny, wanita tua itu ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Nyonya Perkins sangat menyadari ketegangan antara kedua cucunya. Namun,
Wanita tua itu juga tahu bahwa kebencian yang dibangun itu membuat rekonsiliasi di antara keduanya menjadi mustahil. Ah, lupakan saja. Aku tidak mau diganggu dengan hal ini. Mereka akan menikah dan meninggalkan keluarga Perkins di masa depan, tentu itu akan mengurangi kontak mereka antara satu sama lain. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kebodohan ini. Nyonya Perkins berpikir. Baiklah. Kenneth, Yates, dan Fanny harus turut serta besok. Nyonya Perkins memberikan perintah kepada beberapa keturunan langsung keluarga Perkins dan membuat janji untuk pergi ke grup Acton bersama-sama. Beberapa orang yang dikumpulkannya adalah anggota inti dari keturunan langsung keluarga Perkins. Nyonya Perkins berharap keinginannya untuk mengajak serta begitu banyak anggota keluarganya bersamanya akan menunjukkan bahwa keluarga Perkins begitu menghormati grup Acton. Sementara sisanya bisa tinggal di rumah dan menunggu kabar baik dari kami. Kita akan mengadakan perjamuan perayaan setelah mendapatkan kontrak dan semua orang diundang. Ucap Nyonya Perkins. Dia memandang semua orang sambil tersenyum. Kami mengerti. Semua orang di keluarga Perkins sama sekali tidak menentangnya. Mereka telah menyelesaikan semuanya sekarang, menukar kepergian Sean dengan kontrak kerjasama dari grup Acton. Semua orang di keluarga Perkins berpikir itu adalah pertukaran yang fantastis. Selain itu, semua orang selain Nora dan Ingram sangat senang atas kepergian Sean dari keluarga Perkins. Sementara itu, Iris masih tak peduli dengan apa yang telah terjadi. Bahkan jika Iris menyadari situasinya, tak ada yang bisa dilakukannya. Oleh karena itu, masalah ini telah menemui kesimpulan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu surat kontrak keesokan harinya. Hawk lebih bersemangat dari salah satu anggota keluarga Perkins. Ini bahkan belum malam, tapi dia sudah mengatur beberapa acara perayaan. Kepergian Sean dari keluarga Perkins dikombinasikan dengan perintah kerjasama dari grup Acton untuk keluarga Eason menyerukan perayaan. Lagi pula, Hawk tahu dia akhirnya bisa merebut keluarga Perkins. Nora kini akhirnya berada dalam jangkauannya. Dia telah memimpikan kecantikan Nora begitu lama, dan ini dia berada di puncak kesuksesan. Kegembiraan luar biasa yang dirasakan oleh Hawk bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, Scott dan yang lainnya membawa Sean ke sebuah hotel mewah dan memasuki sebuah ruang pribadi. Di dalam, Scott duduk di antara para tiran yang sukses. Namun, Hamlin dan Barnabas adalah pegawai pemerintahan, jadi mereka pergi lebih awal setelah membawa Sean ke hotel untuk menghindari kecurigaan. Sean duduk diam di kursinya dan tidak bicara. Sean adalah kenalan Scott, tapi di antara orang-orang yang berdatangan menjemput Sean hari itu, ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh Sean. Sean tidak akan berinisiatif menjalin hubungan dengan orang asing. Scott bahkan mencoba memperkenalkan mereka pada Sean, tapi Sean tidak melakukan apapun untuk menghafal identitas mereka. Seharusnya kamu tidak menjadi terlalu terpuruk, Tuan Lane. Keluarga Perkins gagal menyadari bahwa mereka memiliki emas di tangan mereka, dan kamu tidak boleh membuang waktumu untuk mengubah pikiran mereka. Mereka tidak layak, kata Scott lembut sambil menuangkan minuman untuk Sean. Semua baik-baik saja. Sean menggelengkan kepalanya. Sean tidak pernah peduli dengan anggota keluarga Perkins lainnya. Sikap Nora yang membuatnya gelisah. Scott sadar bahwa lebih baginya untuk tidak bicara lagi.